Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. La hawla wa la quwwata illa billah. Baik, kita akan bahas tentang iman dan pengaruhnya bagi kehidupan. Ya, kalau kita melihat ada orang beriman, ada orang muslim ya, rumahnya di dekat masjid, tapi kalau ada sholat berjamaah, dia susah untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Padahal rumahnya di samping masjid, di depan masjid ya. Sehat orangnya, tapi nggak bisa ke masjid, malas ke masjid. Nah, sedangkan ada orang yang mungkin rumahnya agak jauh, dia mungkin sudah tua, kondisi fisiknya sudah lemah ya, tapi dia bisa hadir sholat berjamaah di masjid. Ini jelas sekali ya. Yang membedakan antara keduanya itu adalah imannya ya, yang di dalam hati itu. Dengan iman seorang bisa melewati semua ya, rintangan, halangan. Sebaliknya kalau tidak ada iman ya, mungkin banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dikerjakan ya, karena dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Maka penting sekali kita melajari ya tentang iman ya, iman dan pengaruhnya bagi kehidupan. Yang akan kita bahas tentang hakikat iman, hubungan iman, ilmu dan amal, sifat orang beriman, hal-hal yang merusak iman. Pertama, pengertian iman. Iman secara bahasa berarti tasdiq, percaya atau membenarkan. Secara istilah artinya tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati, percaya dalam hati ya. Takrir bil lisan, diungkapkan dengan lisan, saya beriman, saya percaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diaplikasikan dalam perbuatan nyata. Al-amal bil arkan. Jadi 3 komponen iman ini ya. Yang pertama membenarkan dalam hati ya. Karena ada orang yang secara lisan dia ngomong saya beriman, saya Islam, tapi hatinya sebenarnya mengingkari ya, itu orang munafik ya, orang yang pura-pura Islam ya. Dia secara zahir ya, yang nampak kelihatannya Islam ya, tapi sebenarnya dalam hatinya dia mengingkari, itu orang munafik. Maka intinya iman itu ada di dalam hati ya. Kalau di hatinya sudah ragu ya, apalagi tidak percaya, itu sudah tidak beriman. Kemudian iman itu tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati ataupun diucapkan dengan lisan, tapi juga harus ada buktinya, yaitu diamalkan dalam perbuatan. Jangan ngomong saya beriman, saya Islam, tapi nggak sholat, tapi nggak mau puasa, nggak mau berbakti kepada orang tua ya, nggak mau beramal soleh. Jadi harus ya, hatinya yakin, percaya,
kemudian diucapkan dengan lisan juga, dan juga diamalkan dalam perbuatan. Kemudian pengertian iman dalam hadis, ketika malaikat Jibril menjelma menjadi manusia dengan memakai pakaian putih, ya. Jadi malaikat bisa menjelma manusia. Para sahabat ketika itu Nabi sama sahabat yang lainnya, mereka kaget ada orang yang tidak kenal, ada orang yang tidak dikenal dari mana datangnya, ya. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya. Nabi menjawab, Islam itu ya seperti pengertian Islam itu adalah seperti pengertian rukun Islam. Tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Itu Islam. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, apa itu iman? Ma huwal iman? Ya. Nabi menjawab, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, ya. Kemudian yang ketiga, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi pengertian iman yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini adalah iman, rukun iman, ya, yang ada dalam rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, ya. Jadi kalau orang dikatakan Islam, orang dikatakan beriman, ya harus meyakini, mempercayai, membenarkan, ya, inti dari rukun iman ini. Harus percaya dengan Allah, harus beriman adanya malaikat, ya. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah artinya percaya dengan rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Uluhiyah itu maksudnya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal berdoa, menyembah, ya. Artinya kita mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah. Jangan percaya kepada Allah tapi masih melakukan ritual-ritual sesajen, ya, memberikan sesajen kepada halus ataupun ritual-ritual lainnya, ya, yang mengarah pada kesyirikan. Ini akan bertentangan dengan iman kepada Allah. Yang namanya iman kepada Allah itu ya artinya menyembah kepada Allah dengan tauhid, ya, mengesahkan, jangan percaya kepada hal-hal yang syirik. Kemudian tauhid rububiyah, beriman kepada Allah artinya kita yakin, percaya bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menyembuhkan, ya. Jadi jangan bilang hebat ya dokter itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Wah, ini sudah menafikan Allah. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya, dokter hanya perantara, gitu, ya. Orang tua juga jangan bilang kepada anaknya, kamu sudah saya kasih makan dari kecil saya besar, kamu sudah saya besarkan, ya. Ya,
kelihatannya nggak salah ya, cuma dia harus menambahkan dengan izin Allah gitu ya. Dengan izin Allah saya sudah besarkan kamu, dengan izin Allah saya sudah bisa ngasih makan kamu dari kecil sampai besar. Kemudian percaya dengan asma sifat Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Tahu, Allah Maha Melihat. Jadi kita meyakini Allah punya sifat-sifat yang baik. Ya. Jangan menyandarkan sifat yang buruk pada Allah. Ya. Misalkan ada orang diuji dengan masalah besar, kenapa Allah masih ujian seperti ini, Allah nggak sayang. Nah ini Allah nggak sayang ini udah berarti menyandarkan keburukan pada Allah ya. Allah itu maha sayang ya, Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Kenapa Allah memberikan ujian? Ya setiap orang pasti diberikan ujian. Ujian itu untuk menaikkan tingkatan ya. Seperti SD mau naik SMP ada ujiannya, SMP mau SMA ada ujian. Kita beriman kepada Allah ya. Ya ini penjelasannya bisa lebih panjang. Beriman kepada malaikat artinya kita percaya Allah mempunyai makhluk yang mulia yang tidak pernah membangkang, yaitu malaikat. Makhluk yang gaib tidak kelihatan. Ada banyak malaikat sebenarnya. Kemudian kitab-kitabnya kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul ya. Ada kitab Injil, Zabur, Taurat, kemudian Al-Quran ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa Injil yang dulu tidak sama dengan Injil yang sekarang. Kalau Injil sekarang sudah banyak perubahan ya oleh tangan-tangan manusia ya, jadi tambah-tambahkan dan dikurangi ya. Kemudian beriman kepada para rasul artinya Allah tidak hanya mengutus Nabi Muhammad, jadi Allah mengutus nabi-nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad. Beriman kepada hari akhir ya, beriman kepada para rasul tadi jadi Allah mengutus para nabi ya selain Nabi Muhammad, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya. Kita meyakini Nabi Isa itu adalah rasul ya, utusan Allah, bukan seperti yang diyakini oleh Nasrani, orang Kristen ya. Mereka meyakini Isa atau Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai utusan Allah. Tapi kalau kita dalam Islam, kita meyakini Nabi Isa itu adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Meskipun lahirnya tanpa ayah ya sama seperti Nabi Adam, bahkan Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu. Beriman kepada hari akhir artinya kita percaya nanti ada hari kiamat, ada hari pembalasan, ada hari akhirat ya, ada surga dan neraka. Meskipun itu tidak bisa dibuktikan ya, mungkin ada orang ateis yang tidak percaya, mana buktinya ya, emang itu yang sesuatu yang gaib ya. Maka ciri orang beriman itu ada alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal yang gaib. Ya secara logika mungkin bisa kita jawab juga, bagaimana orang yang di dunia ini sudah berbuat baik kok ditangkap polisi, dikatakan bersalah, dihukum penjara, atau sebaliknya orang yang bersalah enak-enakan di luar, tidak ditangkap polisi, tidak mendapatkan hukuman ya. Atau kasus-kasus yang lainnya, orang yang disakiti, dijahati ya, bisa berbuat bebas ya. Tentunya
harus mendapatkan balasannya atas perbuatannya. Maka yang akan memberikan balasan ya Allah SWT. Nanti Allah akan membuat pengadilan ya, akhirat, pengadilan yang seadil-adilnya ya. Beriman kepada takdir artinya kita percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Allah sudah menciptakan takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk ya. Seperti adanya COVID-19 ini tentunya sudah takdir dari Allah SWT ya. Pasti ada hikmahnya ya. Mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal, takdir dari Allah. Atau apa ya, ini banyak hal ya yang mungkin kita nggak menginginkannya ya, tapi memang itu sudah takdir dari Allah. Mungkin ada yang baru menikah, baru punya anak, anaknya meninggal ya, terus tentu merasa kehilangan ya, sedih ya, itu takdir. Kita sebagai orang beriman kita harus menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan dalam keadaan kaya, syukur. Kalau diciptakan dalam keluarga yang tidak kaya, tidak mampu, miskin ya kita syukur juga ya. Itu adalah takdir dari Allah SWT. Kita diciptakan dalam keadaan fisik yang sempurna, bersyukur. Kalaupun ada yang kurang cantik, kurang ganteng ya tetap bersyukur juga. Ini adalah ciptaan Allah. Takdir yang baik maupun yang buruk ya kita harus percaya. Ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cantik, ada yang nggak cantik, dan seterusnya. Ya, ada orang yang mengatakan beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Itu adalah orang munafik. Jadi kalau kita merenungi ayat Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah dari awal-awal itu ada menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman cuma berapa ayat. Ciri orang kafir cuma berapa ayat. Tapi kalau ciri orang-orang munafik itu banyak, ayatnya lebih banyak. Ini menandakan bahwa kita harus hati-hati dengan orang-orang munafik. Kita harus menghindari sifat-sifat orang munafik. Ya, orang munafik itu mereka mengatakan beriman, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah, ya. Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Jadi ada orang munafik yang secara akidahnya memang dia tidak Islam ya, orang yang pura-pura Islam hendak menghancurkan Islam, itu benar-benar munafik secara akidahnya ya. Seperti zaman Nabi itu ada Ubay bin Abdullah bin Ubay ya. Ubay itu dedengkotnya munafik. Mereka masuk Islam dia masuk Islam untuk menghancurkan Islam ya, untuk mengadu domba, untuk merusak, melemahkan kaum muslimin. Ketika diajak berperang mereka berusaha melemahkan. Udah nggak usah ikut berperang, nanti kamu mati, mendingan di rumah aja. Nah ini orang-orang munafik. Udah ngapain bayar zakat, nah kamu udah ngumpulin uang capek-capek. Nah ini orang munafik kerjanya melemahkan orang-orang beriman. Mereka sholat juga pura-pura supaya dianggap kelihatannya orang Islam ya.
zaman sekarang mungkin ada juga orang yang munafik ya, pura-pura Islam tapi untuk menghancurkan, merusak orang Islam. Tapi ada ciri-ciri orang munafik ya, sifat orang munafik. Ayatul munafik salah. Ciri orang munafik ada 3: apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila dipercaya dia khianat. Ya, ini sifat-sifat orang munafik. Ya. Jadi kalau 3 hal ini ada dalam diri kita, kita bahaya, ini diragukan keimanannya. Jangan-jangan orang munafik. Semestinya seorang beriman itu ya kalau ngomong nggak bohong, kalau berjanji nggak ingkar, kalau dipercaya nggak khianat ya. Kemudian dalam Al-Quran banyak juga ayat yang menjelaskan tentang munafik ya, seperti sholatnya, mereka sholatnya malas ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala ya. Setiap orang beriman pasti akan diuji ya. Ketika seorang itu masuk Islam, dia beriman ya, ketika itulah dia pasti akan diuji ya. Ya, ujian itu tidak hanya bagi orang beriman, orang Islam, semua orang di dunia ini pasti ada ujian. Tapi ada juga orang yang baru masuk Islam ya, kemudian dia syahadat gitu ya. Dia langsung mendapatkan ujian yang dahsyat gitu ya, ketika keluarganya tidak setuju ya, tidak merestui, bahkan mengancam, kamu pilih agama atau keluarga, kalau pilih agama tinggalkan keluarga, putus hubungan dengan keluarga, kalau pilih keluarga tinggalkan agama Islam, suruh kembali agama mereka. Nah, ini ujian benar. Ada orang yang mantan biarawati apa ya dulu yang menjadi masuk Islam ya, pernah ceramah di WP juga ya, ya cerita seperti itu, ketika masuk Islam langsung dapat ancaman dari keluarga seperti itu ya. Itulah ujian. Tiap orang beriman pasti diuji. Kenapa diuji ya, karena ujian itu untuk meningkatkan ya, derajat ya, seperti orang ya masuk kuliah ya, dari SD ke SMP ada ujiannya, SMP ke SMA ada ujian, SMA ke kuliah ya ada ujiannya. Naik derajat. Ini dalam surat Al-Ankabut ayat 23. Apakah manusia itu ahasiban nas ayyutraka yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji ya. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maksudnya Allah mengetahui orang yang benar, sesungguhnya mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ujian itu juga untuk menegaskan kembali bahwa apakah dia benar-benar orang beriman atau tidak beriman. Ketika sudah beriman ya Islam, disuruh sholat, apakah dia benar-benar mau mengerjakan sholat? Disuruh nutup aurat, apakah dia benar-benar beriman? Kalau dia beriman pasti akan mengikuti aturan dalam Islam, mematuhi perintah Allah dan Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah bagian dari keimanan ya. Jadi dalam hadis Nabi itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Artinya kita mempunyai kewajiban mencintai Rasulullah ya. Kalau kemarin ada kasus Presiden Prancis ya menghina Nabi ya, kita sebagai umat Islam tentunya merasa
sakit ya, prihatin. Nabi kita kok dihina. Nah, mungkin ya ada beberapa reaksi ya yang mengekspresikan kebenciannya terhadap Presiden Prancis. Ada yang sampai membuang benda-benda berharga produk Prancis yang mungkin harganya jutaan ya, tas-tas produk Prancis dibuang ya, ada yang sampai dibakar mungkin ya. Itu apa ya, reaksi spontan ataupun ya karena mencintai Rasulullah ya, kalau orang mencintai Rasulullah dihina ya tentunya kita merasa sakit ya. Nah, maka sebaiknya kita sebagai orang beriman ya tentunya kita punya kewajiban mencintai Rasulullah. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah kalau kita mencintai Rasulullah adalah kita harus membuktikan dengan mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya, mempelajari ya sunnah-sunnahnya ya, mengikuti kajian ya, mempelajari hadis-hadis Nabi ya, kemudian mengamalkannya ya. Nabi menganjurkan untuk sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Nabi menganjurkan untuk ini sholat malam ya, sholat malam ya. Jadi meneladani, mengikuti ajaran Nabi. Nabi itu orangnya sabar, itu sabar. Nabi itu orangnya baik. Mencintai kebaikan untuk orang lain bagian dari keimanan. La yu'minu ahadukum. Jadi banyak hadis Nabi yang menegaskan tentang keimanan ya. Tidak beriman kalau tidak begini, tidak beriman kalau tidak begini. Atau sebaliknya, siapa yang mengaku beriman maka begini, siapa yang mengaku beriman dia harus begini. Jadi kalau ada orang yang tidak suka terhadap sesuatu kebaikan dari yang didapatkan temannya, saudaranya ya, itu ya diragukan keimanannya. Semestinya orang yang beriman itu ketika orang lain mendapatkan kebaikan, dia akan merasakan senang. Sebagaimana dia ketika mendapatkan kebaikan itu dia merasa senang. Ya. Maka Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga ia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai sesuatu untuk dirinya. Kalau kita suka ya, punya rumah bagus ya, kita suka juga kalau teman kita, saudara kita pengen mereka juga punya rumah yang bagus ya. Kita suka kita itu kuliahnya lancar ya, maka kita juga harus suka kalau teman-teman kita juga kuliahnya lancar, kita pengen mereka juga kuliahnya lancar. Itu ya semestinya orang beriman itu seperti itu. Kita suka, kita pengen ya, kita suka kalau bisa melaksanakan ibadah haji. Kita juga harus suka, ingin teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita bisa naik haji. Jadi menyukai kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menyukai kebaikan itu untuk sendiri ya. Jadi kalau lawan dari ini adalah hasad, dengki, tidak suka dengan kebaikan orang lain. Misalnya ada tetangga, teman baru dapat hadiah, baru dia nggak senang ya. Ada tetangga beli mobil baru, nggak senang, panas ya. Ada tetangga rumahnya jadi lebih mewah gitu ya, nggak senang. Ada tetangga dapat ini nggak senang, ada teman nggak ini nggak senang. Ini namanya dengki, hasad ya. Orang beriman semestinya ya seperti itu. Orang beriman ya semestinya senang ketika saudaranya mendapatkan kebaikan.
tidak dianggap beriman jika menyakiti tetangganya. Nah ini juga Nabi sampai bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa Rasulullah? Itu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Artinya dia selalu memberikan negatif kepada tetangganya, menyakiti tetangganya, ataupun mencaci maki, ataupun apalah, jahat sama tetangganya. Jadi iman itu tidak hanya percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, beribadah dan sebagainya, tapi juga iman itu ada apa? Ada nilai akhlaknya ya. Bagaimana kita itu berakhlak yang baik kepada orang lain, kepada tetangga, kepada teman, saudara. Hubungan iman, ilmu, dan amal ya. Jadi ada keterkaitan antara iman, ilmu, dan iman tanpa ilmu ya, ini hubungan antara iman dan ilmu dulu. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Nah, ini kata Buya Hamka. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Bayi kalau megang lentera ya tidak, itu berbahaya ya, bahaya, bisa membakar ya. Jadi iman kalau nggak pakai ilmu bahaya ya, bisa sesat ya. Dalam artian iman di sini adalah dia meyakini kebenaran sesuatu tapi tanpa ilmu, bahaya, jadi sesat ya. Makanya orang-orang Nasrani ya, dikatakan sebagai orang sesat. Waladhdallin itu ya, orang-orang sesat ya, dalam tafsirannya adalah yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani. Mereka meyakini Yesus itu adalah Tuhan ya. Ini iman tapi tanpa ilmu. Sedangkan menurut orang Islam, Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Jadi iman tanpa ilmu bisa bahaya, bisa sesat. Ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ilmu tanpa iman. Banyak orang berilmu tapi tidak beriman. Artinya ya, ketika orang berilmu tidak pakai iman, ya ilmunya jadi untuk kejahatan. Ya ini untuk mencuri. Dia punya ilmunya untuk membobol ATM, dia punya ilmunya untuk membobol rumah atau apa ya, punya ilmunya, tapi ilmunya untuk keburukan karena tidak ada imannya. Banyak orang koruptor ya, mereka itu ada orang-orang yang berilmu tapi karena nggak ada imannya lemah ya, sehingga dimanfaatkan untuk keburukan, kejahatan ya, seperti HP, laptop, ini ada ilmu ya, pengetahuan. Kalau tidak pakai iman ya, ini laptop ya, HP, internet bisa untuk mencari hal-hal yang negatif ya, kalau tidak pakai iman. Tapi kalau pakai iman ya digunakan untuk hal-hal yang positif. Hubungan antara iman dan amal. Iman tanpa amal dusta ya. Orang mengatakan saya beriman tapi nggak sholat. Orang mengatakan saya beriman tapi nggak puasa ya, dusta imannya. Amal tanpa iman sia-sia ya. Banyak orang berbuat kebaikan tapi dia tidak beriman ya, tidak percaya kepada Allah. Banyak orang non muslim itu mereka berbuat amal kebaikan tapi karena nggak didasari iman ya sia-sia ya. Sia-sia ya. Banyak ya donasi untuk korban banjir
dari non muslim, itu amal kebaikan tapi karena tidak didasari iman ya sia-sia. Habitat a'maluhum. Antara ilmu dan amal, ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Ya. Ilmu tanpa amal. Orang punya ilmunya tapi tidak mengamalkan. Ya kan sia-sia ya. Punya ilmu nggak diamalkan, bahkan bisa berbahaya ya. Ngomong apa? Mari bersedekah, dia nggak bersedekah. Ngomong doang ini berbahaya. Ilmu tanpa amal bagi pohon tak berbuah, bisa sia-sia ya. Punya ilmu bagaimana keutamaan mengerjakan sholat malam misalnya, punya ilmu keutamaan bersedekah, keutamaan berbakti orang tua, tapi tidak mengamalkan, ya bisa sia-sia atau bahkan bisa berbahaya. Amal tanpa ilmu tertolak ya. Ada orang yang melakukan kebaikan ya, tapi tanpa ilmu dia bisa amalannya tertolak. Orang mengerjakan sholat tapi tidak dengan ilmu, sholatnya bisa tidak sah, bisa tidak diterima. Sholatnya asal-asalan ya, bisa sesat, menyesatkan ya. Misalnya sholat subuh 4 rakaat, ini beramal tidak pakai ilmu ya, bisa sesat, menyesatkan. Ini banyak orang yang beramal tanpa ilmu sehingga menjadi sesat, menyesatkan. Ya seperti orang-orang Syiah ya, mereka mengadakan ritual menyiksa tubuhnya ya, ketika memperingati kematian Hussein, cucu Nabi. Mereka menganggap bahwa semakin banyak luka darahnya, semakin banyak pahalanya. Ini sesat, menyesatkan. Karakteristik dan sifat orang beriman. Orang beriman itu siap berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawa ya, sebagai buah dari keimanan tanpa sedikit pun keraguan. Jadi kalau orang beriman harus ada perjuangannya, nilai perjuangannya. Yang punya harta ya berjuang dengan harta, yang punya ilmu berjuang dengan ilmu, yang punya tenaga berjuang dengan tenaga, yang punya nyawa berjuang dengan nyawa. Ya kalau memang sangat mendesak ya, nyawanya dikorbankan ketika dalam perangan ataupun dalam kondisi yang lain ya, sampai nyawanya dikorbankan. Nah ini orang beriman, hatinya bergetar, penuh takut kepada Allah ya. Jadi kalau orang beriman yang sebenar-benarnya orang beriman itu sampai gemetar hatinya ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah. Takut kepada Allah ya. Orang beriman itu takut kepada Allah ya. Takut berbuat dosa, takut masuk neraka ya. Ketika mau berbuat zina, takut kepada Allah. Mau mencuri, takut kepada Allah. Mau menyakiti orang lain, takut kepada Allah. Mau berbuat dosa, maksiat, takut kepada Allah. Ini sebenarnya orang beriman. Bertambah keimanan melalui bacaan Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran atau dibacakan ayat Al-Quran itu merasa tentram, merasa nyaman, merasa menikmati, menghayati ya. Sebaliknya ada orang yang ketika dibacakan ayat Al-Quran panasan ya, siapa ini baca Quran berisik banget gitu. Ya, ini tentu ada setannya ini. Dibacain ayat Quran kok
merasa terganggu berarti ada setan. Bertawakal kepada Allah ya, orang beriman tawakalnya kepada Allah, tidak tawakal dengan jimat, dengan benda-benda apa ya. Jadi menggantungkan hidup kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah ya. Ada corona seperti ini ya, kita tawakal kepada Allah, sudah pakai masker, sudah pakai cuci tangan ya, sudah social distancing, sudah berusaha, sudah berdoa, tinggal pasrah tawakal kepada Allah. Orang yang bekerja ya, sudah berusaha, mau dapat untung atau rugi, tawakal kepada Allah. Orang mencari ilmu, kuliah, sudah belajar, sudah macam-macam, kalau memang nilainya kurang bagus ataupun nggak lancar ya, sudah tawakal kepada Allah. Mendirikan sholat ya, orang yang beriman tentunya menjalankan perintah Allah ya, sholat, puasa, haji ya. Menafkahkan sebagian hartanya ya, baik dalam bentuk yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah sedekah ya. Bersikap sabar, orang beriman itu sabar ya, tidak kemudian kalau ada masalah marah-marah, kalau ada apa hawanya pengennya marah-marah. Setiap cobaan yang dihadapi orang beriman itu sabar. Jadi kalau rumus kehidupan orang beriman itu, kalau dapat kebaikan bersyukur, kalau dapat keburukan ya sabar. Sesuatu yang menyenangkan bersyukur, sesuatu yang tidak menyenangkan sabar. Itu aja sih ya rumus orang beriman. Jadi tidak kemudian putus asa ya, kalau ada masalah ujian cobaan putus asa, kalau ada ujian cobaan buruk sangka kepada Allah ya. Kalau orang beriman ya sabar, kemudian berbaik sangka kepada Allah, husnuzon. Kenapa Allah menciptakan virus COVID-19 ya? Kita husnuzon ya, baik sangka kepada Allah, mesti ada hikmahnya. Boleh jadi ini tidak semata-mata dari Allah, tapi karena ulah manusia itu sendiri. Ada yang bilang katanya ini virus ciptaan dari manusia. Saling mengasihi sama orang beriman ya. Orang beriman itu semestinya saling menyayangi terhadap saudaranya ya. Innamal mu'minuna ikhwah ya. Semuanya orang beriman itu adalah saudara. Namanya saudara ya, saling sayang. Demi Allah ya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak beriman sampai kalian saling menyayangi, saling mengasihi. Bagaimana supaya saling mengasihi? Nabi mengajarkan afsus salam, tebarkan salam. Ada yang menafsirkan ya dalam artian salam assalamualaikum, ataupun tebarkan salam dalam artian menebarkan kedamaian. Di mana-mana itu ya membawa kedamaian, jangan membuat ketakutan ya. Karena Islam mengajarkan kedamaian, keselamatan. Bersikap tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang pada sama orang beriman ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan tegas kepada orang kafir ya, orang-orang kafir yang jahat, orang kafir yang memusuhi Islam ya, kita harus tegas ya sebenarnya. Kecuali kepada orang kafir zimmi, mungkin tetangganya ada yang non muslim ya, kita sikapnya baik ya, ngasih makan, berbagi makanan atau apa ya, membantu ya. Kalau orang kafir zimmi,
orang kafir biasa ya kita bersikapnya baik. Tapi kalau orang kafir yang jahat, yang musuh Islam, yang menyerang Islam ya kita juga harus tegas. Hal-hal yang dapat merusak iman ya diantaranya adalah nafsu ya. Kalau orang menuruti hawa nafsu tentunya akan merusak imannya ya. Kalau ada orang mendengar panggilan azan ya tentu ketika imannya kuat ya tentu akan segera melaksanakan sholat. Tapi kalau dia lebih mengutamakan nafsunya ya hawa nafsunya lagi enak-enak main HP atau lagi enak-enak main apa ya mungkin dia akan menuruti hawa nafsunya ya. Yaitu kalau menuruti hawa nafsu tentunya akan merusak iman. Ketika ada orang berduaan dengan lawan jenis pacaran ya, nah ini tentunya menuruti hawa nafsu. Karena kalau orang beriman ya tidak pacaran ya, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, bukan mahramnya. Karena yang ketiganya adalah setan. Bodoh dan tidak memahami ajaran agama. Ya. Kalau orang tidak paham tentang ajaran agama Islam, bodoh tentang ajaran Islam, itu bisa merusak iman. Jadi kalau orang tidak tahu bahayanya syirik, ya, kemudian dia mempraktekkan ritual-ritual kesyirikan, ya itu akan merusak keimanan. Bodoh terhadap ajaran agama akan merusak keimanan. Terlalu banyak dan seringnya seorang melakukan dosa dan kemaksiatan. Kalau sering berbuat dosa, berbuat maksiat, tentunya akan melemahkan keimanan. Ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amal soleh. Berkurang dengan dosa dan maksiat. Semakin banyak dosa maksiat ya tentunya imannya akan semakin lemah. Besarnya hasutan dan menunjukkan kehidupan dunia yang penuh dengan gemerlap, perhiasan dan keindahan yang melelehkan. Ya intinya godaan dunia ya, godaan dunia ini bisa kalau imannya tidak kuat ya bisa menjadi lemah imannya. Nah, manusia mungkin banyak yang tertarik dengan materi, ya, harta, tahta, wanita. Ya. Kemajuan bidang rasionalisme ilmiah, sains, ya teknologi lah mungkin ya. Teknologi ini bisa membawa dampak positif, bisa juga membawa dampak negatif. Ya. HP bisa diambil kebaikannya, tapi juga ada orang yang memanfaatkan itu untuk hal-hal yang negatif. Ya. Pandangan naturalisme memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang tidak dapat dipelajari bagaimana tidak ada dan tidak ilmiah. Ya, nah, ini pandangan tentang apa ya realita. Ya, teori-teori tentang adanya sesuatu yang real ya. Kalau akhirat itu belum bisa dibuktikan sesuatu yang tidak real ya menurut orang-orang pahaman seperti ini ya itu bisa merusak keimanan. Tapi kalau kita orang beriman ya meskipun itu belum real ya namanya surga neraka kan sifatnya gaib ya kita percaya saja karena memang Al-Quran itu menjelaskan seperti itu. Kenapa kita percaya kepada Rahman? Nah, ya.
karena sudah terbukti Al-Quran itu kebenarannya, firman Allah, ya. Doa diberi keteguhan iman. Akhirnya kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan dan Kau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sungguh hanya Engkaulah yang Maha memberi karunia. Ya, demikian yang bisa kita bahas tentang iman dan pengaruhnya bagi kehidupan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.